Pelajaran kita selanjutnya itu faslun fi bayani suratihi wa khilqatihi sallallahu alaihi wasallam. Ini suatu pasal pada menyatakan surah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni rupanya Nabi. Nah, kayak rupa Nabi, semalam akhlak Nabi. Nah, kayak akhlak Nabi makan, nah kayak akhlak Nabi apa namanya duduk, namanya apa akhlak Nabi berbujakara lawan sahabat. Nah, ini rupa sendiri kayak apa, rupanya kayak kita apa yang apa. Rupa orang Banjar kah, rupa orang Jawa kah, atau rupa orang Madura kah, atau rupa apa? Nah, rupa Dayak mana ini? Ini kita melihat rupa Nabi melalui ilmu. Anda kita melihat langsung terkenal. Jadi melihat rupa atau gambaran wajah Nabi itu kayak ini. Karena yakni rupanya dan menyatakan akan kejadiannya kajian Nabi pas benar maulidnya, bulan maulid, bulan kelahiran Nabi. Kita menggambarkan rupa Nabi. Karena min sifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qamatihi annahu lam yakun bit-tawili al-ba'ini wala bil-qasiri wal mutaraddidi bal kana yunsabu ila ar-rafa'ati idza masya wahdahu. ومع ذلك فلم يكن يماشي أحد من الناس ينسب إلى الطول إلا طاله ورسول الله صلى الله عليه وسلم ولربما اقتطفه الرجلان الطويلان فيقولهما فإذا فارقه نسبا إلى الطول ونسب هو صلى الله عليه وسلم إلى ربعته ويقول صلى الله عليه وسلم جعل الخير كله بالربعة. Artinya adalah setengah daripada sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada
Pendiriannya itu bahwasanya tiada ada ia panjang yang terlebih nyata dan tiada pendek yang sangat berulang-ulang. Jadi Nabi itu tinggi kada, rendah kada. Jadi namanya orang sidin itu bakawan lawan orang nang handap kan terlalu mencolok. Kalau berkawan orang nang tinggi kada terlalu mencolok. Nah, jadi tinggi kada, rendah kada, sedang. Tetapi ada ia dibangsakan kepada rab'ah. Apa rab'ah itu? Yakni pertengahan. Tiada panjang, tiada pendek, sedang pawak. Batatai lawan orang polisi atau abri, Nabi seimbang aja, kada terlalu rendah. Nah, tinggi kada, pendek kada, setengah sedang-sedang. Yakni pertengahan, tiada panjang dan tiada pendek. Apabila ia berjalan sendirian, namanya sendirian berjalan sendirian, panjang kada, pendek kada, sedang. Namanya seorang anak. Dan adalah serta yang demikian itu, maka tiada ada seorang manusia yang panjang pendiriannya yang bersama dengan dia, melainkan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terlebih tinggi. Namunnya Nabi bakawan, namanya bakawan. Ada orang yang tinggi, nah Nabi itu ada sedikit lebih tinggi. Nah, ini manusia, tetapi tidak seperti manusia. Tapi namanya kita sendiri yang berjalan tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek, pas, pawakan pas. Tapi namanya sini kedua orang panjang, pas juga tinggi, tinggi sedikit Nabi. Iya, serta demikian itu. Pendirian yang bersama dengan dia melainkan adalah Rasulullah SAW terlebih tinggi daripada orang itu. Nah, Nabi terlebih. Padahal orang tinggi sudah, tapi Nabi namanya sidik baja dan atau bakawan orang tinggi, maka Nabi tinggi terlebih tinggi daripada itu. Dan terkadang mengelilingi dua orang laki-laki yang panjang, keduanya itu sama-sama berjalan dengan Rasulullah. Ini laki-laki banyak mengelilingi banyak. Apa? Mengelilingi Rasulullah, maka terlebih tinggi ia daripada dua orang laki-laki yang tinggi itu. Nah, Nabi yang lebih tinggi, berdua saja orang tinggi-tinggi, nah Nabi yang di tengah lebih tinggi. Ada orang tinggi, tapi Nabi lebih tinggi lagi. Maka apabila menceraikan keduanya, berjauh kedua-duanya. Nah, kedua-duanya kada tinggal sikong Nabi jadi. Apabila bercerai keduanya, itu akan Rasulullah SAW niscaya dibangsakan akan keduanya kepada panjang. Namanya bercerai lawan Nabi, maka yang berdua lawan ini disebut orang panjang. Panjangnya ancau, namanya ancau itu menjulang langit, julang tinggi keduanya. Tapi namanya lawan Nabi, berdua ketiga lawan Nabi, maka Nabi nampak tinggi. Padahal yang ini sudah dijuluki orang tinggi. Nah, tapi namanya Nabi seorang anak sini kada tinggi. Aneh loh. Tapi itulah sudah kejadiannya. Namanya Nabi seorang anak berjalan sendirian, maka Nabi tidak tinggi dan tidak rendah. Tetapi kalau Nabi tetap berjalan dengan orang yang tinggi, Nabi lebih tinggi. Padahal orang tinggi sudah. Nah, lamunya insiden bapak arahnya berpisah laki-laki tadi, maka laki-laki tadi dianggap orang itu termasuk tinggi. Mungkin awaknya kalau kaporsa lalu tinggi, ancau, panjang. Dan dibangsakan Rasulullah SAW itu rab'ah, yakni kepada pertengahan. Tetap Nabi tadi dianggap sidin, namanya ini seorang anak dianggap pertengahan, tinggi kada, rendah kada. Dan sabda Nabi SAW kebajikan itu sekalian di dalam rab'ah.
itu yakni di dalam orang yang pertamaan itu kebaikan. Jadi baik kada terlalu tinggi dan kada terlalu rendah. Itu bagus ya Nabi. Nah itu tingginya Nabi rendah pada tinggi kada. Tapi namanya Nabi kata terlalu tinggi, Nabi lebih tinggi. Kada dikisahkan kan Nabi ini kata terlalu rendah. Nah itu Nabi supaya orang yang tinggi tadi kada terlalu disambut terlalu tinggi, karena Nabi lebih tinggi lagi. Nah itu perawakan Nabi. Wa amma launuhu faqad kana azharul launi wa lam yakun bil adami wa la bisyadidil bayadi wal azharu wal abyadun nasihul ladzi la tashubuhu sufratun wa la humratun wa la syai'un min al-alwan. Nah ini artinya, dan adapun warna jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, maka yaitu sungguhnya adalah ia azharul laun, yakni putih yang semata-mata gilang gemilang cahayanya, yaitu tiada ada sangat merah dan tiada sangat putih. Jadi Nabi itu kulit sendiri itu putihnya itu semata-mata putih bersih, bercahaya. Kayak mereka mengayal lah, putih bersih dari itu kepada putih ini coklat. Siapa yang putih itu? Putih Nabi itu bersih, bercahaya. Ujian bahasa ini itu apa ya? Ngajilang tuh. Kayak bahasa bercahaya, gilang-gilang bercahaya, yaitu tiada ada sangat merah. Nah kayak orang mengguli itu merah, kalau putih tapi habangnya itu ada baik itu. Dan tiada sangat putih, kada sangat putih. Nah kayak Cina ada baik, kada dua itu. Jadi putih Nabi itu gilang-gemilang putihnya, bersih putihnya, merah kada, putih sangat kada. Nah itu lamunnya buan buli itu putih, tapi putihnya ada baik. Makanya ini anak berhirang berjemur, karena putihnya itu ada baik, habang. Nah ada baik. Kalau buan Cina itu putih juga, tapi putihnya ada baik juga keputihan. Nah ini Nabi ini bagus putihnya tuh. Dan makna azhar rupa warna Nabi itu, kata Imam Ghazali, azhar lawan itu seperti kata Imam Ghazali rahimahullah, wal abyadun nasihul ladzi la tashubuhu sufratun wa nawratun wa la syai'un min al-alwan. Yakni ujar Imam Ghazali, mungkin di sini melihat Nabi kan, karena Imam Ghazali itu waktu menulis Ihya itu sedang berhadapan pada Rasulullah. Nah menulis Ihya itu 4 jilid itu. 4 jilid sedang apa namanya mengarang Ihya. Ini menulis dari itu 4 jilid. Ini kan ini salah satunya nih, salah satu Sirus Salikin nih, ini terjemahan daripada Ihya Ulumuddin yang bilang 4 jilid ini, kitanya 2, ternyata tamatnya sambung lagi 3, sambung lagi 4. Kawas banget 4 jilid. Kitabnya kayak nongkrong adanya. Kita tuh pertama tuh yuk membacanya. Seni kesolani 2000 yuk. Jadi Imam Ghazali ujar Sidin melihat langsung Rasulullah SAW nih nang warna azhar lawan itu di sini, yakni yaitu putih yang khalis,
yakni yang tiada dicampuri akan oleh kuning. Kalau putih kuning ya ada juga. Dan tiada mencampuri akan dia oleh merah, putih merah ya ada juga. Putih gebang. Kalaunya putih merah ya apa yang boleh orang negeri, orang luar negeri itu putihnya daripada baik putih. Karena bagus, ada nabi ini dia bagus dia. Jadi kada dicampuri akan merah dan tiada dicampuri akan suatu daripada segala warna. Kada mencampuri segala warnanya putih itu bang. Jadi namanya orang melihat Rasulullah itu terpesona semua, baik orang non-muslim atau orang kafir. Melihat Nabi itu terpesona, sini berjualan melihat apa? Pendagangan Khadijah. Orang kan 7 orangnya, lalu payu, orang kan ketawaran lagi karena orang kan 7 orangnya berasi putih. Berapa aja harganya dengan dalam menakib itu kan dengan memperoleh untung yang banyak. Nabi berjualan dagangan Siti Khadijah ke Syam. Kenapa? Orangnya mana bagus akhlaknya, mana bagus rupanya, mana bagus warna kulitnya, semuaan kumpul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kita yang di dunia, ada inilah, ada yang putih, kada baik putihnya. Ada yang putih kalas, ada yang putih abang, putih kuning, putih. Nabi ini kesan bagus putihnya. Wa na'atahu Abu Talib qala wa abyadu yustasqal ghamamu biwajhihi simarul yatama ismatun lil aramili. Artinya dan menyebutkan akan sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam oleh bapak saudaranya Abu Talib, menggambarkannya wajah Nabi ini, warna kulit Nabi ini. Maka ia berkata dengan katanya wa abyadu yustasqal ghamamu biwajhihi simanul yatama ismatun lil aramili. Yakni dan warna Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yaitu putih yang sangat elok. Jadi putihnya tuh putih bagus. Putihnya putih itu dasar bersih, elok banget. Ada juga orang putih tapi kada baik putihnya. Dipinta turun hujan dengan berkat mukanya. Dingin kalau sejuk kalau hujan tuh. Kayak hujan tuh namanya melihat mukanya tuh nyaman karena dipandang warna kulitnya tuh. Dipinta turun hujan dengan berkat mukanya, artinya kamu nyaman awalnya itu sejuk jadinya. Asal diturunkan hujan makanya kayak ini panas kayak ini. Kami yang memandang wajah Nabi itu seakan-akan turun hujan, senang, gembira kadang waktu panas kayak ini apalagi umur kering turun hujan, senang benar tuh bang. Kayak itu memandang wajah Nabi. Simanul yatama yakni menolong anak yatim. Muhanya itu penolongan. Mukanya tuh ada juga muka sangar. Dia melihat kalau di TV industrial tuh ada Allah muka bibinian tuh nang sangar nang penyarikan Allah. Nang jahat itu mukanya ada Allah. Ada nang muka sedih ada juga Allah. Potongan muka tuh memberi kasihan. Nabi ini kan bukan memberi kasihan, tetapi Nabi ini menyejukkan, rupanya nyaman dipandang.
asa turun hujan tuh, sejuk memandang wajah Nabi. Nah kayak itu Presiden. Nah, dan muhanya tuh pengasihan, yakni menolong anak yatim, penolongan wajahnya tuh nah. Ismatun dan aramini, yakni memeliharakan segala perempuan yang tiada baginya suami. Nabi itu sangat sayang mengasihi kepada orang yang kadada suaminya. Maka Nabi itu sidin kawin sidin, sehingga Nabi sidin berisi bini itu 9. Nang bujang tuh sikung aja Siti Aisyah bini sidin, karena sidin sangat kasihan kepada orang yang kadada suaminya meninggal gitu. Jangan dipadahkan Nabi kawin itu karena nafsu tuh orang kafir memadahi. Nabi itu dikawin sidin karena diperintahkan oleh Allah SWT, karena terlalu kasih sidin lawan bininya. Kasihannya itu lebih banyak sidin lawan orang yang suaminya kadada. Bukan sidin itu nafsu ada. Itu orang kafir memadahi nafsu tuh. Karena sidin sangat kasih sayang kepada orang yang perempuan kadada suaminya. Wa na'atahu ba'dhum bi annahu masharrabun bi humratin. Faqalu innama kana al-musharrabu minhu bil humrati ma zahara lisyamsi wal riyahi kal wajhi wal raqabati wal azharu safi an al-humrati ma tahta siyabi minhu sallallahu alaihi wasallam. Dan menyatakan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu oleh setengah sahabat. Sahabat ini melihat langsung lawan Nabi. Untungnya lah sahabat melihat rupa wajah Nabi, melihat kelakuan Nabi, sejuk dipandang. Mudah-mudahan kita nanti jangan dimatikan Allah dahulu kecuali melihat tahun Rasulullah SAW walaupun di dalam mimpi. Arinil Madinah, diyatakan orang di Madinah itu yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bashir muhibban walau biru'ya. Mudah-mudahan kita sebelum menantikan Allah tuh melihat dulu wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam nih, dan kita memandang tuh napaya turun hujan, senang, sejuk dilihat wajah Nabi. Bahwasanya warna Nabi sallallahu alaihi wasallam itu putih yang bercampur dengan merah sedikit. Ada sahabat memadai bahwasanya Nabi itu putih sedikit bercampur dengan merah. Ada orang putih juga tapi bercampur coklat, campur hitam. Maka berkata mereka itu hanya saja adalah putih yang bercampur dengan merah itu, yaitu warna tubuh. Nah itu bukan wajah, warna tubuh sidin. Tapi kalau punya wajahnya, itu warna tubuh Nabi SAW yang zahir bagi matahari. Namanya kelihatan disinari oleh matahari. Tapi namanya kadang-kadang sinar matahari dasar cakep sudah. Kadang-kadang membandinginya. Dan ingin seperti mukanya dan lehernya. Adapun putih yang khalis, yang jernih, yang tiada bercampur dengan merah, yaitu warna daripada anggota Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang di bawah pakaian. Ini pun putih yang khalis, artinya bersih,
yang jernih, yang tidak bercampur dengan merah, yaitu warna daripada anggota Nabi SAW yang di bawah pakaian. Di bawah pakaian. Masya Allah. Nah itu Nabi. Nah, jadi namanya kita mendengar kisah Nabi Yusuf itu tatkala orang-orang melihat Nabi Yusuf sehingga tidak terasa tanganmu tahiris lagi karena kagumnya melihat ketampanan Nabi Yusuf. Tetapi kalau memandang wajahnya Nabi Muhammad itu lebih jauh tampannya daripada Nabi Yusuf. Wa kana araquhu sallallahu alaihi wasallam fi wajhi kan lu'lu'il atyabu min al-miski azfari. Nah itu jadi orang syair itu Muhammadun basyarun la kal basyar bal huwa yaqutu bainal hazar. Nabi Muhammad itu manusia tetapi tidak seperti manusia. Warna kulitnya aja kada saduniaan nih namun menurutinya. Tidak kebagusannya kurang mana aja. Nah kayak apa aja artisnya nang banyak apa nang cantiknya, nang bungasnya, nang tampangnya kada menyamai Rasulullah. Kemudian Rasulullah ini manusia kayak itu juga, tetapi tidak seperti manusia. Apalagi nih apabila sidin berjalan, tahun orang tinggi maka sidin lebih tinggi. Tapi namanya sidin surangan tinggi kada. Adakah orang kayak itu? Ada sidin itu manusia tetapi tidak seperti manusia. Bal yaqutu bainal hajar itu adalah permata batu yakut di antara batu-batu yang ada. Dan adalah paluh Nabi SAW pada mukanya itu seperti mutiara. Adalah artis namanya paluhnya kayak mutiara. Nah, ada. Baunya itu terlebih harum daripada kasturi yang sangat harum baunya. Nah, adalah manusia yang berbau harum. Paluh adalah coba bang artis namanya. Siapa nang paluh berbau harum? Cari bangsa dunia aneh. Nah orang yang paling suki presiden kan kepaluhan juga bang cium paluhnya. Apa rasa baunya? Adalah. Nah ada seperti manusia. Apa orang ada menghormati Nabi, kada membesarkan Nabi? Apa Nabi itu manusia juga kayak kita ya? Nah toh kada belajar loh, kada pintar. Kada paham. Bujur ya kayak manusia, tapi kada seperti manusia. Paluhnya aja buharum. Coba kan seorang baharum-harum toh, no, pokoknya sudah tatap berbau sekali bertapaluh. Kalah Rexona. Kalau seorang bau masam. Nah itu Rasulullah SAW berbau harum. Minyak haram tuh yang paling haram, seduniaan yang paling haram. Tandinya kalau paluh Nabi karam minyak haram tadi. Kadang-kadang bintang nukal minyak haram di 10.000 samile itu dari malam kita 100.000, 1 juta samile. Nah misalnya nah asli benar. Dan minyak haram kalau Rasulullah palanya. Nah gitu, non sambat biasa lah manusia. Ada manusia tidak seperti manusia. Rupanya aja sudah ada awal. Paluhnya orang berbau baru. Nah orang masing-masingnya maka ngarannya mencurit paluh Nabi nah sampai salawasan ada habis alumnya. Nah harum terus. Nah minyak harum apa ada? Salawasan seumuran dulu paluh Nabi. Dan paluh Nabi itu bagus. Pulang ada kayak kita namanya kita di sini berhari ya lah. Itu minyak apa minyak ramak, minyak paluh, gila, minyak apa? Liir.
Kepaluhan, coba lihat orang berpaluhan itu bagus kan? Nah, kepaluh besar. Nah, Nabi itu minta paluh, makanya mutiara. Nah, kayak apa mutiara di muka? Dan kalau makanan bagus, apalagi nah mutiara di muka umat Nabi lah. Jangan ada di sini. Kita berharap lupa. Wa amma sya'ruhu wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan kita berkat belajar, berkat mengisahkan nih bentuk Nabi. Mudah-mudahan kita bertahan melihat dulu wajah Nabi yang singgung masam nih sebelum kita dimatikan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.